Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atta Devi Pratama dengan NIM 2020111177 kelas 1P Manajemen. Saya akan menerangkan tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan Hadis. Nama lain dari ekonomi Islam adalah ekonomi syariah. Sebutan ekonomi syariah juga tak lepas dari sumber sistem ekonomi yang berbasis syariah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya, penggunaan istilah ekonomi Islam tidak steril dari air. Beberapa intelektual Islam, seperti Tariq Ramadan, misalnya, menyebutkan bahwa apa yang dimaksud ekonomi Islam sebenarnya adalah etika Islam dalam ekonomi. Dalam arti, apa yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan yang lain adalah prinsip etisnya. Keberadaan ekonomi Islam dapat dilihat sebagai seperangkat prinsip ekonomi alternatif yang menentang sistem ekonomi dominan yang berlaku saat ini. Ketika tidak bisa memahami definisi ekonomi Islam tanpa memahami prinsipnya, salah satu dimensi yang paling terpenting yang perlu diterapkan terlebih dahulu di sini adalah prinsip ekonomi. Dalam sistem ekonomi yang konvensional, sebutlah sistem ekonomi yang kapitalistik, prinsip ekonomi merupakan suatu pengetahuan. Namun, dalam ekonomi pre-Islam, prinsip ekonomi adalah produk dari pengetahuan yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Apa bedanya? Yaitu, dalam ekonomi konvensional, sumber pengetahuan ekonomi adalah prinsip-prinsip ekonomi yang sudah menjadi pengetahuan itu sendiri. Dalam ekonomi Islam, sumber pengetahuan ekonomi adalah wahyu. Prinsip ekonomi dalam ekonomi Islam merupakan produk dari wahyu atau dari Allah yang disampaikan pada Nabi SAW. Dengan demikian, pengertian ekonomi Islam bisa dideskripsikan sebagai sistem ekonomi yang prinsip-prinsipnya bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sistem ekonomi syariah pertama-tama harus menentukan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang dalam Islam, apa yang halal dan apa yang haram, dan juga apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Prinsip pertama ini sebenarnya lebih luas dari landasan ekonomi. Dalam masyarakat yang menerapkan prinsip syariah, kekuatan Allah yang menentukan benar dan salah di semua aspek kehidupan. Asas manfaat dari ekonomi Islam. Selain menentukan mana yang halal dan mana yang haram, Allah juga membolehkan manusia untuk menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah sejauh yang memberi manfaat. Namun demikian, asas manfaat ini tidak boleh diselewengkan melebihi batas. Asas pertengahan. Dalam memproduksi dan mengonsumsi, mengutamakannya penganut prinsip Islam tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Di sini manusia sebaiknya berada pada posisi yang moderat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kesalahan hangsinya tidak membawa diri pada kekafiran yang ekstrim, namun juga tidak membawa diri pada sifat materialistik yang rakus. Aspek kebebasan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip sebelumnya, yaitu manusia memiliki kebebasan untuk memiliki harta yang menjadi hak milik pribadi dan kekayaannya. Namun, kebebasan yang diterapkan bukan kebebasan tanpa batas. Batasan ini bisa berupa halal dan haram yang sudah disinggung di atas. Asas keadilan. Prinsip kelima ini disebut justice dalam bahasa Inggris atau art dalam bahasa Arab. Keadilan dalam ekonomi Islam menjadi etika segala bentuk kegiatan ekonomi. Keadilan dengan kata lain memandu aspek dasar ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran. Ekonomi syariah dengan demikian merupakan cara pandang Islam terhadap ekonomi, di mana termasuk hukum-hukumnya. Jadi, definisi syariah sebagai hukum adalah definisi yang sempit. Kesalahpahaman ini sering pula menimpa istilah jihad, yang mana sering didefinisikan sebagai perang. Contoh ekonomi Islam. Untuk memahami ekonomi Islam, saya juga disertakan beberapa contoh lembaga yang menerapkan ekonomi syariah. Contoh di bawah ini tidak tentu melegitimasi keislaman tertentu. Saya akan memberikan contoh persepsi umum tentang ekonomi syariah yang ada di masyarakat saja. Beberapa contoh ekonomi Islam. 1. Bank syariah. Bank sistem syariah sering pula diterjemahkan menjadi perbankan Islam.
Kita tidak bisa menyatakan bahwa semua bank syariah pasti menerapkan prinsip ekonomi Islam. Namun, eksistensi bank syariah dibangun oleh prinsip ekonomi Islam. Kedua, bank Baitul Mal. Baitul Mal pada awalnya adalah rumah untuk menetapkan harta rampasan perang pada Nabi SAW. Pada masa kekhilafan, Baitul Mal berfungsi mirip Departemen Keuangan di mana memiliki keuangan umat. Dan ini adalah pengertian dari ekonomi Islam yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Saya Muhammad Atta Dewi Pertama dari kelas manajemen 1P. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.